Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak cerdas. Berjumpa lagi dengan saya di Donis Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, Bapak ingin menjelaskan pelajaran pada tema 2 subtema 1, fokus pada pembelajaran IPA. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe karena gratis. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kali ini adalah Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon teratai? Di manakah habitat pohon teratai itu? Ya, benar sekali. Teratai hidup di air. Mengapa teratai mampu bertahan hidup padahal sebagian tubuhnya terendam di air? Teratai dapat hidup di air karena mempunyai kemampuan beradaptasi. Selain teratai, masih banyak tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Lalu, pengertian adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan makhluk hidup itu beradaptasi apa ya anak-anak? Benar, tujuannya adalah agar dapat bertahan hidup. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang macam-macam adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan xeropit, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering dan gersang. Ciri-ciri tumbuhan xeropit antara lain adalah sebagai berikut. Dapatkah kalian menyebutkan contoh tumbuhan xeropit? Ya, contoh tumbuhan xeropit diantaranya adalah kaktus, kurma, lidah buaya, buah naga, dan tentunya kalian dapat menyebutkan contoh-contoh yang lain. Lalu yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan yang dapat hidup di daerah perairan. Adapun ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah sebagai berikut. Contoh tumbuhan hidrofit diantaranya adalah teratai, eceng gondok, kangkung, dan kiambang. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang lembab atau basah. Adapun ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah sebagai berikut. Contoh tumbuhan higrofit diantaranya adalah lumut, tumbuhan pakis, dan pohon gandarusa. Adaptasi yang selanjutnya pada tumbuhan adalah adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup
melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya untuk bisa bertahan hidup. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan diantaranya adalah pohon bakau, di mana pohon bakau ini mampu bertahan hidup di daerah yang mempunyai kandungan garam cukup tinggi, seperti di laut. Kemudian ada pohon mahoni dan pohon padi. Lalu yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Di mana adaptasi tingkah laku pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada adaptasi terhadap cahaya. Contoh tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan cahaya adalah bunga matahari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bunga matahari beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara mengikuti arah gerak matahari? Jadi, bunganya akan selalu menghadap ke arah matahari. Adaptasi yang kedua dari adaptasi tingkah laku pada tumbuhan adalah adaptasi terhadap sentuhan. Contoh tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap sentuhan adalah pohon putri malu. Anak-anak, pohon putri malu ini akan mengatupkan daunnya apabila terkena sentuhan, baik disentuh oleh manusia ataupun disentuh oleh binatang. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah adaptasi terhadap suhu. Contoh tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan suhu adalah pohon jati. Pohon jati ini akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Video pembelajaran pada kali ini semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.